ini aku mau ngasih tahu, aku tuh sebenarnya gemes sebenarnya, pengen bukan sama orang ya, nggak personally kayak pengen kayak coba explaining. Tapi di tribes-nya aku, jujur-jujuran maksudnya kayak jangan dikasih panggung, dia tuh lagi pengen famous, jangan dikasih stage, kamu diem aja. Secara aktif kita ulang lagi pertanyaannya. Why dulu karena ini hati-hati karena ini poin soalnya yang Felix ngomongin ini bisa jadi belief system baru yang akan diinstal sama otak-otak manusia di rumah. Jadi kalau kita masuk Felix, Julia, ya, aku ngerti. Metabolisme di metabolisme berbeda, but calorie is calorie, Felix. Carbohydrate, kalau yang nasi di metabolismenya memang berbeda. Kalau yang karbohidrat di dalam sayur lu jadi short chain fatty acid. Mengalah. But calorie is calorie. Mengalah. Ya, kita laki-laki mengalah. Tanya Dokter Richard. Jadi saya jarang banget ngundang tamu itu sampai 2 kali duduk di depan saya. Ya, tapi hari ini spesial banget. Saya datangkan lagi Felix Suhendri datang ke sini. Thank you so much, Doc. Really appreciate it. Tapi hari ini saya datangkan sesuatu yang imbang. Siap. Imbang dari mana? Oke, siap. Why me, Dok? Why? Ya, karena siapa lagi? Queen of Diet di Indonesia. Yes. Yulia Walchud. Yay, thank you. Hari ini harusnya imbang ya. Karena kemarin bukan kagak imbang sih. Kevin tuh good banget. Cuma experience-nya yang kurang ya. Sebenarnya saya sebagai host tuh nggak boleh terlalu banyak memberikan komentar ya. Tapi saya harus keluar karena tidak terkeluar dengan baik ya. Exactly. Tapi idenya baik sekali. Tapi ya, menurutku banyak yang harus diperdebatkan. Dan orang di samping kamu ini itu menggebu-gebu banget pengen ketemu Felix Suhendri. Pansos gue berhasil. Ya, sebenarnya itu actually ini aku mau ngasih tahu, aku tuh sebenarnya gemes. Sebenarnya pengen bukan sama orang ya, nggak personally kayak pengen kayak coba explaining. Tapi di tribes-nya aku, jujur-jujuran maksudnya kayak jangan dikasih panggung, dia tuh lagi pengen famous, jangan dikasih stage, kamu diem aja. Akhirnya aku yang udah kayak oke, jangan. Oke, diam. Tapi terus akhirnya aku diskusi dan aku mikir mau aku kasih panggung atau enggak, kalau dia punya jalannya sendiri, dia gonna be famous in his own way gitu kan. Jadi ya udahlah, mending kita diskusi aja. Actually, Felix, saya juga gemes loh. Okay. Makanya kemarin saya keluar dari panggung saya untuk mencoba mendebatin kamu. Sebenarnya itu tidak boleh secara etik I see. Tapi sebenarnya saya juga gemes. Tapi dibandingkan dengan yang lain, kan saya udah ngomong dengan Yulia juga chatan. Dibandingkan dengan yang lain yang lebih ngawur, ngomong dengan Felix lebih make sense menurut saya. Tapi ini seru nih, karena kita akan perang jurnal, kita akan perang argumen dan apa kenyataannya. Yakinkan saya, siapa yang lebih benar. Oke, saya langsung saya kilas balik dulu ya. Jadi Felix ini adalah orang yang mengatakan bahwa gula itu sangat adiktif, lemak itu tidak berbahaya, konspirasi lemak ya, dan mengatakan bahwa total kalori itu adalah bullshit, dia bilang ya. It's massive bullshit. Itu kalimatnya. Gue harus clarify. I'm not nanti klarifikasinya nanti ya. Itu statement dari, dan saya punya videonya sudah jelas ya. Saya akan mulai dari Yulia dulu. Ya, bagi kalian semua yang belum nonton silakan nonton video Felix dan Kevin, tapi saya akan mulai dari Yulia dulu. Yulia, menurut kamu mana yang lebih berbahaya, gula atau lemak? Aduh, ini langsung bahas gula sama lemak ya. Sebenarnya aku datang ke sini bukan mau bahas itu sebenarnya, pengen lebih ke kalori, dan fat loss dan lain-lain. Ya, itu sebenarnya ingin aku deepin lagi. Tapi ini pengennya sebenarnya aku bahas di belakang karena nanti sebenarnya nyambung dengan penjelasan yang calorie and everything and weight loss dan sindrom metabolik segala macam ya. Tetapi dua-duanya berbahaya kalau overkonsumsi, dan dua-duanya kalau dikonsumsi dalam batas minimum standar it's actually fine. Makanya di Departemen Kesehatan memberikan anjuran konsumsi gula tambahan harian itu 50 gram gula per hari. Gula tambahan ya, bukan karbo ya, gula tambahan. Itu pasti gula tambahan, jadi karbo nggak dihitung. Karbo itu kan berdasarkan nanti kebutuhan dan juga jenis diet yang mereka mau jalanin. Dan kondisi kesehatannya juga of course. Nanti akan berpengaruh, itu panjang lagi. Tapi gula tambahan, kita ngomong sukrosa, fruktosa di dalam kemasan-kemasan gula yang ada pasir ya? Gula pasir, fruktosa atau apapun itu. Simple sugar lah kita bisa bilang. Itu dibatasi pemerintah, Departemen Kesehatan ya, itu adalah 50 gram per hari. Pasti kan ada alasannya. Alasan pertama itu karena konsumsi gula berlebih meningkatkan probabilitas untuk konsumsi kalori berlebih juga. Dan bisa jadi mungkin kalau kita abusing glucose spike dan insulin spike keseringan terus-terusan, high possibility probably kalau dari segi medis mungkin akan mengganggu banyak kan. Mungkin juga insulin sensitivitas insulin terganggu, PCOS dan lain-lain, termasuk depression dan lain-lain. Jadi
selama di bawah batas wajar, aku rasa itu bukan hal yang bahaya kayak sianida. Jadi jangan lihat gula selevel dengan sianida. Tetapi bukan selevel narkoba juga? Enggak selevel narkoba juga. Tetapi jangan juga dijadiin itu hal yang jadi pembelaan untuk orang abusing dirinya dengan konsumsi sugar. Juga harus aware. Karena jujur aja konsumsi gula tambahan akhir-akhir ini menurut aku udah masuk ke stage mengerikan sih. Dari segi cemilan yang ada di pasaran. Agree. Aku juga nggak setuju dengan dibiarkan begitu aja anak remaja yang konsumsi gula nggak diatur sama pemerintah, sama gurunya, sama orang tuanya. Aku juga sebenarnya emosi juga gitu lihat itu gitu. Lemak, nah ini juga agak kontroversi juga karena actually entah kenapa lately mulai banyak studi yang coba proving kalau lemak jenuh itu tidak sebahaya itu. Actually aku juga nemu satu meta analisis yang ngebahas kalau saturated fat itu tidak sebahaya itu. Tetapi kelemahan di dalam studi itu juga banyak sebenarnya kalau kita bedah. Menurut aku karena ini studinya masih terus berkembang dan belum kuat, stick aja dulu di standar 10% per hari. Karena resikonya itu nyawa kita sendiri. Yang saya tangkap gula dan lemak bisa jadi tidak berbahaya kalau di bawah asupan dasar. Kalau lebih itu berbahaya. Saya setuju. Tapi kamu setuju nggak bahwa gula itu sangat adiktif? Reward yang didapetinnya itu adiktif, tapi se-adiktif selevel narkoba atau enggak sih enggak. Tapi kalau gula itu bisa dibilang bikin orang jadi kayak kangen gula lagi atau pengen gula lagi atau kayak ngerasa karena dengan rasa enaknya ya. It's actually apalagi buat orang-orang yang mungkin memang hobi manis. Tapi nggak berlaku pukul rata untuk semua orang. Aku tipikal orang kalau aku makan terlalu manis aku muak. Aku mual. Jadi aku bisa bilang itu mungkin salah satu indikator anekdot yang ngasih Berarti itu tidak membuktikan bahwa itu sangat adiktif kan? Selevel narkoba enggak. Tapi untuk beberapa orang mereka memang sangat ngidam banget makanan manis. Felix, saya mau ubah statement kamu bahwa gula itu sangat adiktif? Enggak. Kalau dari sisi gula itu very addictive. Masih? Yes. Even kamu sudah keluar dari sini pun masih ya? Masih. Very pula. Malah gue lebih convinced lagi, Dok. Yes, malah gue lebih convinced lagi. Apa itu? Kemarin gue lihat muka gue jadi lebih meyakinkan. Very itu selevel narkoba atau very aja? Malah dia bilang lebih parah dari narkoba. Kita harus ngerti dari sisi addiction itu apaan ya. Maksudnya addiction, kita itu kadang predisposed secara genetik terhadap addiction sesuatu. Jadi kalau kita ngelihat, Dok, kalau kita ngelihat research dari sisi hubungan genetik versus kegampangan kita addicted, itu emang ada range. Ada orang yang tidak adiktif terhadap narcotics, ada yang secara genetic predisposed to addiction. Jadi kalau kita pukul rata, gula itu very addictive. Kenapa? Karena itu easily used. Kita gampang sekali pakai itu di dalam sel kita. Dan itu dibangun di reward systemnya kita. Dan lagi-lagi kita balik lagi ke diskusi availability. Dulu, kalau kita tarik, contohnya kalau kita bertiga deh. Kita masuk ke hutan hujan tropis yang belum dirambah sama sekali. Kalau kita bertiga masuk, ketersediaan gula secara alami, glucose, sucrose, fructose, itu rendah. Kita bakalan susah sekali untuk nyari buah. Kita bakalan susah sekali untuk nyari yang ada glucose. Jadi, itu yang dibangun di dalam brain reward systemnya kita. Jadi, begitu kita dapat sesuatu yang manis, kita harus makan. Itu yang terhijack oleh environment. Brain reward system di mana glucose itu sebagai sumber energi yang sangat bioavailable buat kita, justru yang terhijack karena ketersediaan itu terlalu banyak, so it becomes addictive. Gulanya itself atau rasa enak dari makanan yang mengandung gula. Kalau gulanya gula putih digeletakin di itu orang akan makan ini. Kalau menurut gue sih kita nggak boleh, kita nggak bisa separate satu komponen itu dari matrix, dari food matrix. Nggak, tapi kalau misalkan orang, menurut aku ya, kalau orang ketagihan ganja atau orang ketagihan kokain, mau kokain itu di dalam cookies, mau kokain itu di atas meja, dia akan ngejar dong, karena kan adiktif banget. Rasanya, karena efek sensasi sinapsisnya. Mereka nggak nyari rasa bubuk si kokain, kan mereka mencari sensasi di kokain yang terjadi di badan. Pertanyaan aku, kalau misalkan si gulanya di cookies, gulanya di minuman yang trending zaman sekarang itu, sama gulanya di atas meja, kira-kira orang kalau adiktif gula dia akan nyari yang Yes, maksudnya sakau. Maksudnya kalau kita konsumsi narkoba dan sakau, itu of course a different mechanism. Itu different mechanism. Cuma kalau kita ngelihat studi dari functional MRI, Dok, ini in humans ya, studi functional MRIs di brain scan. Orang-orang yang slightly overweight sama obese, kalau kita ngelihat gimana perubahan nyala di otaknya itu overlap.
there are overlaps di antara kalau sugar dengan dengan sweetness dengan dengan narkoba, narcotics dan segala macam. Jadi dari sisi itu mekanismenya itu mirip dan sama dan it's on the same level. Oke, sebenarnya aku simpan pertanyaan ini untuk di ending sih, tapi aku akan keluarkan di awal aja kalau gitu ya. Kamu pernah negara apa aja sih? Apa itu? Pernah ke negara apa aja, Felix? Gue ke negara mana aja? Nanti lu dari Indonesia kan? Iya, gue Indonesia. Kuliah di Aussie kan? Gue tinggal di New Zealand 11 tahun. 11 tahun di New Zealand? Ya, travel extensively. Oke, tapi kecilnya di Indonesia? Kecil di Indonesia. Oke, Yulia juga pasti sering lah jalan-jalan keliling kan? Apa sih yang kita paling kangen kalau misal keliling? Makanan Indonesia. Kita akan ngerasa, kalau aku ya, karena aku 99% hidupnya di Indonesia. Ke luar negeri kan hanya untuk jalan-jalan, traveling, sekolah atau apa ya. Apa sih orang Indonesia paling kangen ketika ada di luar negeri? Di Europe kita ngomong. Sambal. Iya, sambal. Makanan Sunda. Apalagi? Apapun yang berhubungan. Ada satu yang paling sangat nggak bisa dapat. Apa itu? Gorengan. Gorengan susah. Yes. Nah, can I jump in? Gue mau jamin masalah gorengan. Jadi gorengan itu, Dok, gorengan itu gula lu ya. Kita harus ngerti. Makanya gue mau ngomong juga dari sisi food chemistry. Ini banyak orang yang maksudnya unaware tentang food chemistry. Jadi kita harus tahu dulu gorengan itu apaan. Gorengan kan tepung, predominantly tepung. Tergantung jenis ya. Kalau misalkan kita tempe yang tepungnya tipis itu lebih dominan tepung. Let's say, kalau gue, paling gampang deh pisang goreng. Kita ngomong gorengan pisang goreng kali. Boleh dong. Atau ubi goreng lah. Tetap tepungnya sedikit tetap lebih dominannya sih pisangnya sih. Kita pisang goreng sama ubi goreng. Kita harus ngeliat dulu. Pisang goreng sama ubi goreng itu apaan? Pisangnya itu sendiri kan kalau yang udah mateng sweet itu kan glucose. Bro, ini gue kagak kangen pisangnya, bro. Gorengannya. Gue kangen gorengannya, bro. Jadi tepung itu apa, Dok? Kita harus ngerti dulu tepung itu apaan. Gue juga kagak kangen tepungnya, bro. Tepung itu adalah starches, starch yang digoreng. Jadi kan predominant. Kita harus ngelihat dari sisi komposisi ya. Tapi tepungnya kan nggak banyak. Gini. Banyak. Karena pertanyaannya gini. Karena kalau misalnya dikasih tepung pun diolah yang lain, itu masih bisa. Tapi gue kagak kangen itu. Yang gue kangen tuh gorengannya. Dan makanya di Indonesia. Makanya coba ini pertanyaan ke Dok. Kalau menurut Dok itu gorengan yang Dok itu kangenin dari apanya coba? Jadi kita harus tahu dulu kan, gorengan itu dari apanya? Food prosesnya, benar nggak? Bukan. Maksudnya kita coba. Kalau dari gorengan yang paling aku kangenin biasanya mendoan. Dari mendoan itu yang aku kangenin adalah kombinasi dari herbs and spicesnya yang dicombine dengan tepung of course, dan juga dengan jenis tempe mendoannya yang dicombine jadi satu kesatuan jenis makanan yang pas dimakan itu cita rasanya kayak khas banget mendoan gitu. Oke. Kita I think we are too far ahead. Yang gue mau tahu itu tepung itu kalau menurut Dok dan Miss Yulia, tepung itu komposisinya itu apa? Itu carbs. Apa itu komposisinya? Jadi kita harus ngerti two different carbohydrates, dua different carbohydrates. Karbohidrat yang paling banyak itu di alam itu adalah dalam bentuk cellulose, dalam bentuk cellulosa fiber, itu naturally occurring, itu yang paling banyak. Perbedaan dengan cellulose dengan zat tepung itu apaan? Itu secara komposisi the same. Glucose molecules yang digabung jadi rantai. Cuma perbedaannya, rantai di dalam selulose itu adalah beta glycosidic. Itu kita nggak bisa pakai. Kalau di tepung, itu rantainya itu adalah alpha glycosidic. Begitu masuk ke dalam badan kita, dipecah langsung glukos itu masuk ke dalam selnya kita. Ya, itu kan general explanation tentang molekul di dalam karbohidrat yang aku actually pelajarin juga meskipun nggak sedip Felix. Tapi hubungannya itu dengan membuktikan bahwa gula itu se-addictive narkoba, itu kan kita perlu bukti. Kalau misalkan di dunia sains, kita kan nggak bisa ngejelasin pakai teori atau pakai anekdot doang kan. Itu kan jatuhnya masuknya ke jatuhnya cuman ke pseudoscience. Pseudoscience itu adalah ketika kita punya suatu klaim yang terdengarnya sangat saintis, dari bahasa dan penjelasannya saintis, tetapi dari segi bukti dan faktanya tidak ada bukti yang empiris, tidak ada bukti ilmiah yang kuat untuk membackup klaim tersebut. Jadi kita bisa aja aku ngomong juga apapun tentang gula ini lebih bla 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 bla, tapi studi yang aku munculin masih studi di level tikus. Jadi sebenarnya kalau di dunia sains itu masih belum kuat. Jadi kalau mau ada klaim yang menunjukkan bahwa gula itu super adiktif melebihi narkoba, yang kita harus tanya adalah bukti sainsnya. Karena buktinya harus sudah ada studi ke human. Harus sudah ada studi ke human, yang itu yang aku pengen tanya lebih ke, karena aku nggak nemu
Memang masih terus dilakukan studi-studi, tapi sampai sejauh ini studinya tuh belum kuat. Masih ke level tikus. Sedangkan tikus yang tadi yang Felix bahas soal tikus itu, aku nemu studi lain yang udah ngebantah si studi itu justru. Itu human study. Akan saya tenang. Tapi yang dia bahas sugar additive waktu itu dia ngebahas tikus kan? Yes. Maksudnya gini loh, maksudnya ini gue kasih perspektif dari seorang published scientist deh. Sebagai orang yang aku pengen buktinya, aku ngomong perspektif, aku pengen buktinya. Gini loh cara kita do science. Kita nggak bisa picking random studies. Gini cara gue publish satu scientific article kalau mau ditembusin di Q1, di top tier scientific journal. Jadi gue ngelihat suatu ide, gue ngelihat pro-nya, gue ngelihat cons-nya, gue gabungin. Gue udah membentuk satu ide itu. Ide itu gue bakalan tes di kehidupan gue sehari-hari dan di level masyarakat. Tergantung jenis tadinya dong. No. Kita itu gini ya maksudnya kalau menurut gue, when we do science, kita harus ngelihat pros-nya apa, kita harus ngelihat cons-nya apa, kita gabungin, terus kita membentuk our own opinion, then we test it. Gue setuju. Sampai sini gue setuju. Itu kan step by step bikin study. Ini juga kita tidak menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi ini memberikan dua pandangan. Jadi saya juga tidak ngomong ini Felix yang akan menang, Yulia akan menang, tidak ya. Ini dua pandangan yang ya silakan kita nilai sendiri dan kita bisa tambah ilmu. Saya setuju. Jadi Yulia bilang bahwa ya studinya mana nih the real study. Yang satunya lagi bilang ada studinya dan saya coba implementasikan ke dalam kehidupan kita. Oke. Pertanyaan saya, kita masih ke gula itu adiktif dari sisi psikologis dan benar atau enggak? Dari sisi psikologis nih, ya kalau misalnya kita ngomong gula itu sangat adiktif, artinya saya tuh mencari gula, kue, makanan zaman sekarang kan makanan manis-manis banyak banget ya, kopi, Starbucks, Jeko dan lain sebagainya ya, banyak banget soda kayak gitu punya. Tapi saya tidak kangen itu ketika saya ada di luar negeri. Ketika saya ada di luar negeri, yang saya kangen adalah sambal sama gorengan. Pertanyaan saya adalah, apakah saya bisa klaim, saya juga bisa ngomong klaim. Ntar, saya selesaikan dulu. Saya pun juga bisa klaim bahwa gorengan dan sambal it's very addictive. Felix, pendapatnya bagaimana? Kita harus ngerti ya, maksudnya kemarin gue sempat ngelewat juga satu studi. Ini di studi di psychologist/psychiatry. Jadi sugar addiction itu argued, itu udah dapat sekitar 3 atau 4 kategori yang bisa diklaim sebagai addiction. It's in psychiatrist. Aku sempat baca juga kalau nggak salah. Yes, exactly. Maksudnya kita harus ngerti level of addiction sih. Kita nggak bisa serta-merta, mungkin I'll admit gue salah, gue ngomong kalau misalnya gula itu lebih adiktif dari narkoba. Itu gue salah, tapi that doesn't mean bahwa gula itu tidak adiktif. Ada scale of addiction. Ada scale of addiction. Dan dari pengalaman gue, maksudnya kita ngelihat aja di kehidupan sehari-hari sih. Apa komponen yang paling banyak dimakan oleh masyarakatnya kita? Gula and fat. Not fat. Yes, fat. I would argue not fat. Based on statistik di Amerika, konsumsi gula itu grafiknya sekarang udah mulai begini, tapi fat naiknya drastis. I would argue itu bukan masalah fat, masalahnya itu sugar. Kita ngelihat ya, kita ngelihat reality. Coba kalau kita makan siang, kalau kita semua keluar makan Padang, apa yang biasa tipikal Indonesia itu makan? Nasi satu gunung. Obviously high fat Padang. Nasi satu gunung. Aku soalnya backgroundnya kitchen dulu, kuliahnya kitchen, jadi aku tahu cara memasak makanan Padang itu obviously high fat dan high carb. Yang carbs itu nasinya dan kentangnya, tapi sisanya itu fatnya. Tapi orang selalu nambahnya itu di nasinya dong. Yulia, menurut kamu logik nggak sih? Bukannya gula itu memang dihindari atau memang makanan kita gula itu? Nah kalau gula ini aku takutnya orang ambigu nih, karena kan kalau mikir gula orang mikirnya gula doang kan. Carbs is actually our food ya, tapi gula tambahan itu sebenarnya nggak harus pun nggak masalah, karena kita bisa memproduksi energi nggak harus dari gula. Mindset orang zaman dulu kayak mama aku kan gula lah sumber energi, gula tambahan itu kan. Minuman gula ini bisa jadi sumber energi? Tidak. Ya pokoknya mama aku dulu mindsetnya adalah gula itu yang sangat dibutuhkan tubuh, bukan karbo tapi gula. Nah jadi itu perbedaannya. Nah cuman gimana ya?
It's a bit kompleks sih. Enggak sih, maksud aku kita observasi lapangan sih nggak masalah. Kita kan bisa observasi kecil-kecilan pakai style kita sendiri. Cuman menurut aku ketika udah ada data di lapangan yang udah kuat, kenapa kita nggak pakai data dulu yang orang observasi, cara observasinya lebih kokoh daripada kita menggunakan mata kita sendiri gitu. Kayak contohnya Padang, is actually TA aku dulu di kampus itu soal makanan Padang. Dan TA aku adalah untuk bikin gimana caranya makanan Padang itu lebih low fat dan lebih low kolesterol jahat. Bagaimana caranya? Dengan cara mengurangi porsi-porsi minyaknya, of course, pertama dengan metode memasak. Berarti food prosesnya itu sangat penting. Ya itu panjang lah kalau diceritain. Jadi intinya Padang food di luar nasinya ya. Nasi itu kan pelengkapnya. Padang foodnya sendiri yang di display di raknya itu kan mostly itu adalah protein dan lemak sebenarnya. Tapi kan bukan itu yang dimakan. Maksudnya kalau kita yang dimakan semuanya dong, protein, lemak, dan karbo ikut dimakan. Go back to reality sih. Kita harus balik ke realita. Kalau kita pergi masakan Padang, bilanglah kita take away, kita bawa pulang. Apa komponen yang paling banyak di situ? Nasi 2 gunung. Tapi lemaknya juga banyak, Felix. Tapi kan, sedangkan 1 gram lemak itu 9 kalori. 2 sendok makan lemak itu udah setara dengan berapa ratus kalori. Makanya 2 sendok makan lemak itu udah setara dengan hampir 1 porsi nasi kalori. Dan yang nagih saya bukan nasinya, Felix. Apa itu? Sorry. Yang nagih saya tuh bukan nasinya loh. Yang saya teringat-ingat makanan Padang itu bukan nasinya loh. Enggak, tapi kan yang kita teringat sama yang kita makan, Dok. Maksudnya kita makan itu kan I think it's going everywhere banyak. Ya. Menurut aku ini kita mulai going out of pathway dari obrolan. Jadi kan intinya gula itu sebenarnya di awalnya kan yang dibahas Felix sama Kevin adalah gula lebih adiktif daripada narkoba. Itu sudah akuin. Bahwa itu tadi dia salah. Kalau salah. Jadi kalau gula itu adiktif is actually kalau dari yang aku pelajarin, makanan yang high palatable, which is makanan yang enak gitu, itu sebenarnya memang mengaktifkan reward system di otak kita. Tapi nggak specifically gula doang. Gula yang dicombine sama fat, kayak contohnya mungkin kayak yang zaman sekarang tuh apa sih yang croissant dipencet-pencet itu? Apa itu namanya? Croffle dikasih butter, dikasih sugar, itu kan hyper palatable, enak banget. Itu juga mengaktifkan reward system di otak kita. Jadi nggak specifically gula doang, tapi actually berlaku untuk semua jenis makanan yang memang prosesnya ya. Dan hyper palatable makanan itu buat orang memang relatif juga. Untuk aku croffle enak banget. Untuk beberapa orang itu muak gitu kan. Kayak mixu buat beberapa orang itu mengaktifkan reward system mereka. Untuk aku mixu itu bikin mual. Jadi memang reward system itu memang ada di otak kita karena itulah trigger yang bikin orang itu semangat untuk makan, bikin orang trigger semangat untuk mereka mencari aktivitas makan dan juga kayak coping mechanism mereka ketika mereka ada emotional problem, mereka biasanya juga kadang larinya ke situ, ke reward system dari makanan. Jadi kayak kompleks banget. Tapi yang aku tanyakan di sini adalah tadi kan udah dibilang kalau sugar is actually addictive. Iya memang, tapi kan adiktif itu ada levelnya, benar tadi. Ada level seberapa adiktif, ada parameter yang harus digunakan dan itu tergantung kalau lihat dari segi psikologi, para expert psikologi yang punya parameternya sendiri. Jadi nanti akan di assessment dulu, diobservasi ini dia masuknya ke food addictive, binge eating, atau sugar addictive. Jadi ntar diobservasi lagi karena para expert dari segi psikologi pun mengatakan dari yang aku pelajarin ya tentang ini, bahwa mereka masih bingung kalau harus langsung bikin klaim orang ini tuh adiksi sama satu jenis makanan tertentu atau dia masuk ke dalam kategori orang yang mengalami binge eating. Enggak, maksudnya gini jadi, loh. Dari segi psikologi sendiri pun nggak bisa langsung pukul rata. Mereka pun perlu observasi yang benar-benar untuk menentukan apakah orang tersebut masuknya ke food addictive atau enggak. Going back to croffle ya. Coba kita harus tahu dulu, tadi kan Sis ngomong masalah croffle. Coba kita ngelihat komponen yang paling besar di dalam croffle itu apaan? Carbs. There you go. And also fat. How can you, coba kita ngambil resepnya croffle. Berapa banyak karbohidrat di situ? Berapa banyak fat yang di situ? Berapa banyak yang cuma ditaruh di atas? Berapa banyak sugar yang sprinkle? Majority bakalan carbs/gula. Tepung itu adalah gula. People don't understand. Makanya kita harus melihat dari sisi food chemistry ya. Gue selalu bawa, kita dalam mengerti suatu konsep, kita harus drill down sampai ke paling dasar sih. Paling dasar, pada level paling dasar, apa itu tepung? Itu adalah rantai glucose molecules. Glukosa yang dirantaikan. Jadi begitu kita makan tepung, begitu masuk ke dalam perutnya kita, itu bakalan jadi glucose molekul yang masuk ke dalam darahnya kita yang bakalan naikin gula darahnya kita. So it is sugar.
It is sugar. Okay. Tapi kan badan kita produksi sugar juga nggak cuma dari karbo doang. Ada yang namanya gluconeogenesis exactly. juga. Bisa That's where I'm coming from. Yep. Oke, Felix. Yang benar ini yang mana menurut kamu? Jadi tadi kita sudah ngobrol dikit ya. Jadi menurut kamu yang mana? Menghindari gula atau mengurangi gula? Menghindari sih. Menghindari gula. Exactly. Kita harus gula atau karbo? Sorry, takutnya orang salah paham. Both. Carbohydrates. Karbo dan gula. Karbo dan gula. Gini ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak di dalam food chemistry, gue jelasin dulu perbedaan. Karbohidrat itu ada 2 jenis. Oke, simpleks dan kompleks. Bukan masalah simpleks dan kompleks dok. Permasalahannya adalah ini dalam bentuk beta D-glucose atau alpha D-glucose. Ada dua bentuk. Dia konfirmasi yang berbeda. Jadi contohnya tangan kiri sama tangan kanan. Oke. Nah itu betul ya, ini bentuk tangan kiri dan tangan kanan. Jadi kalau gula yang dalam bentuk tangan kanan, itu bisa langsung dipakai oleh badannya kita. Ya yang di dalam bentuk kompleks kan? No, di dalam bentuk kiri ini juga ada yang simple. Cuma bentuk kiri ini dia harus difermentasi. Dia harus difermentasi, bukan dipecah. Dan itu tidak akan menjadi gula dalam badannya kita. Itu akan dijadiin malahan jadi short chain fatty acids, jadi lemak yang pendek oleh bakteri dalam perutnya kita. Jadi kalau gua ngomong di sini karbohidrat dan glucose ini yang dalam bentuk alpha. Bukan yang dalam bentuk. Jadi kalau orang bilang menghindari karbohidrat, berarti kalau selulosa kan karbohidrat, maksudnya fiber segala, lu harus menghindari. Bukan itu. Yang gua bilang ini adalah alpha, yang jenis alpha, yaitu tepung-tepungan, gula-gulaan, nasi, mie, roti dan segala macam. Why? Itu yang secara aktif ya. Secara aktif kita ulang lagi pertanyaannya. Why dulu, karena ini hati-hati karena ini poin bukan. Soalnya yang Felix ngomongin ini bisa jadi belief system baru yang akan diinstal sama otak-otak manusia di rumah. Jadi harus ada why-nya yang jelas. Saya kasih pertanyaan, jawab dengan tegas. Jadi tunggu. Kamu pilih mana, menghindari atau mengurangi gula? Ini komposisi makanan gua. Jadi kita harus ngomong dulu dari sisi perspektifnya gua kan. Kan gua ditanya. Jadi gua makannya apa? Gua 60-70% itu gua makan daging sama produk hewani, ikan, telur. Gue sudah nonton dan itu akan dibahas. Tunggu. Jadi orang tahu. Terus 30-40% gue makan buah sama sayur. Nasi yang gue makan itu cuma 2-3 sendok makan. That's it. Itu. So, jadi itu tapi ya bukan artinya yang kamu makan itu benar kan? Kenapa? Enggak, bukan berarti. Dan ini juga bukan pembenaran apa yang kamu makan. Bukan. Cuma orang harus tahu dari sisinya apa yang gue makan. Jadi paling nggak orang tahu perspektifnya gue. Kita akan ke science, lalu ke pendapat pribadi ya. Tapi mengartikannya semuanya dari science ya, bukan pure pendapat pribadi. Sekali lagi dari Felix tadi menghindari gula, aktif. Bukan mengurangi gula ya. Jadi seperti tepung, mie, nasi dan gula. Yulia setuju? Menghindari. By the way, gue makan 2-3 sendok nasi ya. Sekali gue makan. Ya. Berarti mengurangi. Iya, tapi sisa itu secara aktif gue menghindari ya. Mau diganti? Menghindari atau mengurangi? Oke, gue ganti. Mengurangi. Tapi maksudnya menghindari itu kan menghindari gula. Kalau secara menghindari aktif, porsi berlebih mungkin. Bukan. Kalau gula, kalau table sugar yang gitu-gitu, gue menghindari total ya. Oh iya. I avoid it completely. Gula tambahan kan? Kalau di teman kesehatan gula tambahan dihindari. Makanya tadi aku nanya gula atau karbo. Karbo dikurangi. Karbo kurangin, gula gue completely eliminate. Kalau gula gue secara aktif gue eliminate. Kamu sepakat itu adalah hidup yang sehat? Oke, aku tadi nanya why-nya dulu. Why-nya dia harus jelas. Karena kalau why-nya dia nggak jelas. Why-nya sudah jelas. Bahwa dia nggak gula. Boleh gue jelasin kenapa why? Jadi gue jelasin kenapa gue secara aktif ya. Gue secara aktif itu menghindari gula itu. Tapi gue tetap makan karbohidrat. Gula tambahan, right? Ya, gula pasir. Orang bingung soalnya. Gula pasir ya. Gue avoid. Tapi sisanya gue tetap makan. Jadi permasalahan dengan gula tambahan itu dia naikin insulin, dia naikin gula darah. Karbo juga. Yes. Dia naikin gula darah. Dia naikin gula darah, insulin kita naik. Selama insulin kita naik, dia itu bakalan crash gula darah kita. Jadi apa salah satu signal yang bikin kita itu lapar dan kita mau makan lagi? Karena gula darah kita itu jatuh di bawah baseline, dok. Itu yang bakalan trigger. Jadi one of trigger. Yes, one of the triggers. Karena kalau lu makan gula begitu, insulin lu naik. Dan selama ini orang yang banyak nggak tahu sih permasalahan insulin ya. Insulin itu, hormon insulin, kita harus tahu dulu fungsi hormon insulin itu apaan. Kalau kita trace back, fungsi hormon insulin itu ada di kita sampai ke ragi, dok. Sampai ke yeast, itu ada hormon insulin, ada sistem insulin di situ. Insulin itu adalah growth factor. Dia itu bikin badan kita itu grow in size. Jadi kalau kita di molecular biology lab, kalau kita ganti reseptornya insulin, itu size itu nggak bisa berkembang.
Jadi going back to discussion kalau gula itu naikin insulin itu, selama insulin itu naik di atas baseline, kita itu tidak membakar lemak sama sekali. Kamu menjelaskan panjang lebar, tapi kamu lari dari permasalahan. Tadi ditanya kenapa kamu tidak makan? Bahayanya apa? Ya itu insulin gua gak mau sampai menurut insulin gua naik. Cuma karena tidak mau naik insulin. Karena itu begitu kita crash gula darah, itu kita langsung jadi moody dok. Kita langsung jadi balik ke Yulia. Yulia, kamu setuju bahwa itu harus gula itu harus dihindari? Seperti yang aku bilang, kalau gula tambahan dari Departemen Kesehatan dan Standar Internasional Kesehatan udah ada standarnya, which is rata-rata mirip. Gula maksimal tambahan 50 gram per hari, jadi ikutin aja standar itu. Tapi kalau karbohidrat kan juga mengandung gula nih. Tapi yang aku bahas karbohidrat, mau itu kompleks atau enggak kompleks, kayak sejenis nasi, ubi, dan lain-lain, itu nggak usah dihindarin secara total. Nggak usah. Iya, gue juga porsinya mau berapa, mau berapa, mau 50% dari makronutrients pembagian boleh, mau dibilikan 60% bisa. Yang penting kasih slot untuk kebutuhan protein dan lemak harian, karena protein sama lemak adalah makrogizi yang memenuhi memiliki kebutuhan vitalnya sendiri di tubuh kita. Jadi bijaksananya tetap konsumsi karbo tanpa mengkorupsi jatah untuk si makrogizi yang lain. Nah, masalah insulin, sekarang giliran aku nih yang ngomongin masalah insulin. Soalnya ini hati-hati, karena yang kita omong di podcast ini akan ditonton sama ratusan ribu orang yang mungkin akan menjadi belief system baru yang berbahaya. Insulin spike itu This is not even a belief system. Felix, sorry. Dengerin dulu. Kita harus menghargai satu sama lain. Bahaya, karena placebo effect is real. Nanti aku jelasin, ada studi di Yale University. Yulia, silakan lanjut ya. So, insulin spike itu tidak menghambat fat loss. Itu tidak menghambat fat loss. Tidak menghambat. Karena banyak orang tuh nggak bisa ngebedain fat burn versus fat loss, Felix. Banyak orang nggak bisa bedain fat burn. Kita akan berargumen bergantian. Fat burn itu yang disebut orang awam adalah proses pembakaran lemak atau lemak dibakar. Itu yang disebut adalah fat oxidation. Nah, fat loss itu adalah kondisi, jadi fat burn itu bahasa sederhananya adalah kondisi ketika tubuh kita menggunakan lemak di metabolisme menjadi energi. Itu yang disebut fat burn, proses pembakaran lemak. Bakar lemak jadi energi. Ya, itu fat burn. Tapi fat burn tidak menjamin terjadinya fat loss. Fat burn tidak terjadi. Iya, tidak menjamin tidak terjadinya fat loss, karena fat loss itu adalah kondisi di mana massa lemak di dalam sel lemak itu menyusut atau massanya berkurang. Itu yang disebut fat loss. Fat loss. Kurusan. Ya, mengurus. Nah, tapi yang hilang lemak benar-benar. Ya, jumlah massa lemak yang ada di dalam sel lemak. Itu yang disebut fat loss. Dulu. Nah, bisakah orang tersebut mengalami fat burn tapi tidak terjadi fat loss? Bisa. Jadi tidak selalu ketika kita masuk ke dalam fase fat burn artinya terjadi otomatis fat loss. Itu tidak terjadi. Apa hubungannya dengan insulin? Dengan insulin. Nah, tar dulu. Tadi katanya kalau insulinnya naik tidak berhubungan dengan fat loss dan fat burn. Nah, karena tadi Felix itu ngejelasin kalau insulin ini ngeblok proses fat burn. Tetapi emangnya kenapa kalau proses fat burnnya terblok? Tapi kan pasti kan orang kayak orang akan bingung nih. Ya kan kita perlu fat burn kalau kita mau fat loss. Yes, kita perlu fat burn, tapi kalau kita mau fat loss, fat burn atau fat oxidation itu harus lebih tinggi daripada fat storage. Itu rumusnya untuk fat loss. Bukan fat burn doang, itu adalah rumus fat loss ya. By the way, insulin itu lipogenic. Insulin itu very lipogenic. Ada studi soal insulin. Insulin lipogenic. Ini contoh. Gua balik dulu dong. Sifat insulinnya benar. Sifat insulinnya benar. Kita break dulu sebentar. Kita minum dulu. Ini nggak sponsor minumannya. Kita minum dulu. Ada. But it's a good discussion. I enjoy it. Kita balik ke rules-nya lagi ya. Kita tidak menentukan siapa yang benar. Kita tayangnya nanti. Kita tidak menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita berargumen secara bijak dan secara berpendidikan. So, saya akan mengarahkan sebagai host. Saya tidak memihak siapapun. Yakinkan saya bergantian saat berbicara. Oke. Saya akan ke Felix. Jadi aku belum selesai. Oke, silakan lanjutin. Balik lagi. Oke, aku belum selesai. Nggak terima ini karena bahaya soalnya buat publik. Again, fat burn. I'm sorry. Tapi kita nanti bergantian. Silakan Yulia dulu sekarang. I disagree kalau seandainya kita bilang ini berbahaya buat publik, karena let the public decide. You're not the purveyor of information. You're not the gatekeeper of information. Jadi menurut gua kita kasih informasi aja, let them decide.
Let them cari daripada kalau gitu biarin aku kasih informasi lengkapnya dulu, and then biar mereka decide. Karena kalau misalnya kamu terus yang ngomong, kalau seandainya gue bilang kalau seandainya gue ngomong begini, maksudnya ini sangat berbahaya buat publik. Jadi gue harus jelasin dengan jelas. Karena sepotong aku nggak sempat jelasin. Just let me explain first. Let me explain my point. I'm not finished. I'm sorry. Come on. I disagree. Gue cuma satu poin sih yang gue bermasalah. Satu poin adalah lu nganggep berbahaya buat publik. Let them decide. Yang gue paling gak demen. Gue setuju Felix. Yang gue yang paling gak demen adalah kita menganggap publik itu bodoh. Oke. That is very dangerous. Felix, they can decide. Let them decide. Yep. Saya yang sebagai host saya akan mengarahkan berbicara ketika saya memberikan. Siap. Tapi saya akan memberikan ruangan yang sama. Gue sangat-sangat I raise my objection kalau seandainya dimasukin kata-kata ini berbahaya buat publik, seakan-akan apa yang gue ngomong itu malah berbahaya, padahal I have a very strong scientific basis. Tarik nafas dulu masing-masing, saya akan berbicara dulu dengan kamera. Scientific basis. Jadi menurutku, I disagree, I object. Menurutku, saya setuju bahwa ini akan jadi berbahaya. Ya, kenapa? Memang masyarakat bisa memilih ya, tapi yang kita duduk di sini, ini semuanya orang-orang pintar. Saya seorang dokter, Felix seorang PhD, Yulia Balchun ini seorang panutan di diet ya. Saya cukup kecewa dengan video saya sebelumnya. Kenapa? Karena menurut saya, kalau kita salah menyampaikan suatu informasi, Dr. Richard ini cukup dikenal masyarakat. Kalau saya salah menyampaikan informasi, maka orang lain itu bisa tersesat gara-gara saya. Yulia Balchun ini seorang yang sangat famous sekali. Kalau dia nyesat, bikin jurus sesat, itu yang sesat ngikutin dia, itu cukup banyak. Memang, at the end of the day, kita akan melihat siapa yang mereka berpikir positif sendiri, dan bisa jadi, hari ini Yulia ngomong, bisa jadi 10 tahun lagi, semua teori Yulia ini semuanya salah, totally wrong. Bisa jadi, hari ini 10 tahun lagi, itu yang kamu nyatakan Felix, itu sesat, dinyatakan pure sesat, atau bisa jadi benar semuanya. Tapi di sini kan kita menyatakan satu pendapat yang bisa, bukan mau siapa yang menang, tapi kita mau buat orang makan lebih baik daripada yang sekarang. Oke, saya akan mulai lagi perdebatannya. Aku dari tadi belum selesai. Kita selesaikan perdebatannya dulu. I object kalau seandainya kita bilang, kalau seandainya gue ngomong, ini gue gak mau supaya gue gak mau lu orang itu sesat, jadi gue harus ngomong. Jadi kan itu it gives impression kalau gua yang ngomong itu salah. Bukan gitu. Tadi dulu Felix, karena ada di dunia psikologi yang namanya food demonizing dan eating disorder. Ketika kita klaimnya nggak kuat, kita langsung bilang kalau karbohidrat itu berbahaya bikin gendut. It's actually kita menaikkan possibility untuk orang itu jadi eating disorder. Demonizing itu yang maksud aku bahaya. Jadi aku nggak bilang kamu claiming sesuatu yang berbahaya, tapi lebih berbahaya untuk psikologi mereka yang salah nangkep. Gua sangat-sangat percaya dengan suatu konsep di mana orang itu bisa berpikir kritis kalau dikasih informasi dari dua sisi. Oke, Yulia dulu deh. Can I just finish my point, please? Yulia silakan selesaikan dulu. Felix. Waktu kamu ngomong aku nggak potong. I'm sorry, tapi ini harus jelasin. Kita coba bergantian, Felix. Oke. Silakan Yulia, selesaikan Yulia. Yulia, silakan yang maksud aku bahaya bukan Felix nyebar informasi bullshit, tetapi actually ketika kita informasinya sepotong dan kita ngeklaim kalau karbohidrat itu misalkan bahaya atau karbohidrat itu kalau jadi intinya adalah hati-hati dengan food demonizing, oke? Food demonizing adalah ketika seseorang itu membenci suatu jenis makanan tertentu tanpa klaim yang jelas. Nah, di sini aku mau jelasin tentang masalah karbohidrat dan insulin. Karbohidrat dengan insulin itu tidak bikin otomatis gendut selama orang tersebut mengkonsumsi makanannya dalam jumlah yang oke, dalam jumlah maintenance atau kalori defisit. Mau itu karbonya bersumber dari sucrose, dari buah, dari nasi, selama jumlahnya tidak overkonsum, tidak akan menaikkan probabilitas untuk memiliki metabolic syndrome atau kenaikan berat badan. Ada satu studi, aku mohon ini jangan dipotong. Ada satu studi yang dilakukan ke 106 obesitas. 106 obesitas ini diberikan kalori defisit. Non diabetes ya. Non diabetes diberikan kalori defisit. Tapi 90-90% dietnya adalah bersumber dari karbohidrat, yaitu dari nasi dan dari buah. Kalau kita ngomongin insulin, udah jelas, kalau menurut teorinya Felix, udah pasti ini para obesitas insulinnya spiking dong. Karena kan 90-90%-nya adalah karbohidrat, right? Tapi di hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 106 obesitas ini berat badannya semua turun, dan profil lipidnya membaik, trigliseridanya membaik, LDL-nya juga membaik. Dengan diet apa? Dengan diet high
carbs 90-95% karbohidrat dalam kondisi kalori defisit. Itu sebuah studi. Dan penurunan berat badannya rata-ratanya adalah 63,9 kg dengan penurunan berat badan terbesarnya adalah minus 137 kg. Jadi kalau misalkan klaim Felix yang bilang kita harus menghindari karbohidrat karena karbohidrat itu bikin insulin spike, benar sampai situ. Benar sampai situ, karbohidrat bikin insulin spike itu benar karena memang mekanisme di dalam metabolisme tubuh seperti itu. Apapun yang kita makan pasti akan spike. Setelah insulin spike, di situ kita cut di situ. Kalau orang yang insulin spike-nya tidak melanjutkan ke aktivitas makan yang overeating, it's fine. Karena di studi itu menunjukkan bahwa orang-orang yang 106 obesitas ini profil lipidnya membaik, berat badannya turun, so it's okay, right? Yes. Tetapi ketika insulin spike, trigger makannya itu tinggi dan orangnya melanjutkan ke aktivitas makan yang berlebihan tanpa kontrol emotionally, nah itu yang meningkatkan resiko konsumsi kalori berlebih, konsumsi makrogizi berlebih yang memunculkan resiko untuk naik berat badan yang ujung-ujungnya sindrom metabolik. Jadi hati-hati dengan klaim kalau insulin spike is danger. Insulin spike itu harus dihindari. Sebentar. Jadi itu karena tanpa sadar kita bisa belief system ke orang di luar sana bahwa karbohidrat itu jahat. Buktinya mana? Aku sampai sekarang nggak nemu kalau low carbs diet itu lebih superior, Felix. Mana buktinya kalau low carbs diet itu lebih superior? Karena aku nemu, ini terakhir, aku nemu 4 meta analisis yang ngebandingin low carbs diet versus non low carbs diet, dan hasil penurunan berat badan antara yang low carbs dan non low carbs itu nggak ada bedanya. Dari profil metabolic syndrome, kondisinya membaik, sama-sama membaik. Jadi mana buktinya? Aku nggak mau teori. Aku nggak mau penjelasan yang edukasi kayak di sekolah karena aku juga pelajarin itu di sertifikasi. Paham. Tapi mana buktinya kalau low carbs lebih superior? I'll give you the latest study. Felix, sebentar. Ini supaya diskusinya berjalan dengan lancar, maka tidak perlu berdebat berdua. Siap. Yakinkan saya. Oke. Jadi poinkan ke saya, Yulia. Felix poinkan ke saya. Tidak perlu poinkan ke Yulia. Ya. Lalu kita akan menyimpulkan sama-sama di sini. Jadi biar masyarakat yang akan menilai semuanya. Oke. Sekarang giliran Felix. Tadi Yulia sudah menyampaikan bahwa ada suatu penelitian ya menyatakan bahwa diet high carbs tapi berat badannya bisa turun. Menurut pendapat Felix bagaimana? Miss Yulia udah ngelihat belum the latest meta analysis tahun 2023? Ke saya saja. Tahun 2023, the latest meta analysis. Cuman satu kan? Apa? No. The latest meta analysis, kalau lu increase dose response response, makin lu naikin carbohydrate, simple carbohydrate sama yang processable carbohydrate, lu naikin secara dose response, all cause mortality itu naik. Itu nomor 1. Kalorinya gimana? Oke, kita ngomong nanti masalah kalori ya. Enggak, di dalam meta analisis itu ngebahasnya soal excess kalori juga tuh enggak. Pokoknya dose response dari increasing carbohydrate. Makanya gue bilang kalau seandainya orang yang nggak deal di science, meta analysis itu juga punya permasalahan ya. Kalau orang selalu ngebawa kita pakai apa evidence yang segitiga piramid itu, meta analysis. Meta analysis itu punya permasalahan. Kalau yang kita harus ngelihat dari sisi apa dari meta analysis itu yang di-include ke dalam studi itu, nomor 1. Kadang tergantung dari pertanyaan dan question dari researcher itu, mereka itu bakalan keluarin dan masukin. Itu kenapa gue tahu? Karena gue udah pernah ngerjain systematic review. Gue udah publish. Jadi I'll show you. I'll show you this. Jadi begitu naik increasing itu nomor 1. Lu naikin increasing carbohydrate intake itu correlated with all cause mortality. Terus yang kedua permasalahan insulin nih dok. Jadi kita harus tarik balik dulu ke belakang. Ini di tahun 97. Ini di type 1 diabetes ya. Jadi kalau kita untuk mengerti suatu maksudnya fungsi insulin, kita harus ngomong di masalah diabetes karena itu permasalahan dan itu paling jelas efeknya. Jadi orang-orang yang punya type 1 diabetes, sebelum mereka itu terdiagnosa terhadap diabetes itu insulin mereka itu nggak terproduksi, berat badan mereka turun, fat mass mereka turun. Kenapa? Ada 2 hal. Satu glycosuria, artinya yang mereka makan itu kencingnya keluar. Itu nomor 1. Tapi tidak this alone tidak mendeskripsi, tidak menjelaskan dengan jelas kenapa itu keluar dan berat badan dan fat mass mereka turun. Yang kedua, insulin. Begitu mereka mulai insulin therapy, dok. Begitu insulin itu dimasukin, berat badan mereka naik, fat mass mereka naik. Gimana dengan GLP-1 insulin yang naik? Jadi dari sisi situ kita tahu. Kita dari sisi itu kita tahu. Dan juga yang kedua kita ngelihat kehidupan sehari-hari, dok. I deal with orang-orang dekat gue itu diabetes. Begitu mereka tidak terdiagnosa, berat badan mereka turun. Jadi begitu insulin masuk, fat mass naik. Insulin is lipogenic.
insulin itu membuat kita itu menyimpan lemak, Dok. Gimana coba? Ya, itu betul menjawab pertanyaan saya, Felix. Saya bertanya sekali lagi, tolong on point, jawab pertanyaan saya dengan baik. Di tempat Yulia, dia menemukan ada suatu penelitian di mana ada berapa ratus orang tadi? 106 obesitas yang dikali 9. Ada satu lagi, Mas. Perhatikan pertanyaan baik-baik. Seratusan orang diet high carb, tapi turun berat badan dan profil lemaknya dan standar kesehatan menurut lab itu baik. Pertanyaan saya, itu kan berbeda dengan RG-nya kamu. Why it happen? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini gue juga mau bales. Ini nutritional science. Ini salah satu permasalahan di nutritional science. Nggak, it's actually because karena kalori defisit itu bisa terjadi. No. Jawabannya kayak gitu. Biar Felix jawab. You've been talking, so let me talk. Jadi, permasalahan di nutritional science adalah short studies yang dipakai untuk extrapolate. Ada meta-analysis, systematic review dari UCLA. Orang-orang yang ngikutin studi-studi itu, 2/3 dari komposisi ini dari ribuan study. 2/3 dari orang-orang yang ngikutin kayak studi-studi diet dan segala macam. Dari tahun kelima, dia mulai di tahun pertama. Begitu masuk ke tahun kelima, 2/3 itu malahan naik berat badan, Dok. Malahan naik berat badan. Tapi jadi pada case kita cuma berkaca pada case ini. Case di sini, lu bisa turunin berat badan kalau lu gak makan. Ya obviously. Ya berarti kalori defisit bukan? No, it's not about calories. It's about calories. It's not about calories. Permasalahan. Boleh kita lanjut ke kalori gak? Boleh, lanjut. Oke, cukup sampai situ. Saya sudah cukup. Felix, jadi berapa sih konsumsi gula harian itu menurut kamu yang normal berapa jadi? Ini komposisi yang kalau menurut gue itu paling pas. Ini kalau teman-teman mau makin sehat, ada 3 golden rules-nya gue ya. 3 golden rules when it comes to food. No, jawab pertanyaan saya. Tapi harus dari sini. Nomor 1 itu lo harus pastiin itu real food atau natural food atau processed foods. You stay away from all the processed foods, eat only natural cooked foods. Artinya natural itu dari bentuk aslinya waktu kita masak, lu bisa kelihatan bentuknya. Ayam yang lu masak jadi ayam. Itu real food. Yang kedua, komposisi. Protein hewani terutama harus 50-60%. Sisanya itu sayur dan buah. Carbs yang kayak nasi, mie itu cuma bisa 2-3 sendok. Kadang-kadang kita kan namanya debat ya. Kadang nggak ketemu intinya. Nggak apa-apa, biarkan aja mereka menilai. Saya akan mengarahkan pertanyaan selanjutnya biar mereka makin mengkerucut siapa yang menurut mereka benar. Oke, Felix, ini menarik banget. Jadi menurut kamu ada banyak negara di dunia ini menggunakan teori diet dan makanan. Setiap orang kan berbeda-beda gaya makan kita ya. Negara mana yang menurut kamu paling bagus? Jepang, Okinawa. Jadi gue interested. Cukup. Menurut Yulia, negara mana yang menurut kamu paling bagus? Saya bertanya negara dulu. Please let me discuss tentang. Ya, nanti akan ada pertanyaan kedua ya. Negara mana yang menurut kamu paling bagus lah dietnya secara global ya? Aku nggak pernah observasi secara detail actually, tapi menurut aku Mediterranean type of diet, Japan is also good. Ya. Kita sepakat ya bahwa sama-sama Jepang cukup baik. Pertanyaan saya, Felix, di Jepang kita makan nasi loh, makan mie loh, high carbs. Yes. Maksudnya, ya dia tapi makannya fiber dan protein. Makanya nggak over consume. Maksud saya dan di Jepang juga kita, kalau kamu berteori seperti tadi, maka kamu harusnya bilang yang paling bagus ya Europe dong. Karena di Europe kan kita makannya daging. Maksudnya itu paling bagus karena sesuai dengan aktivitasnya mereka, Dok. Tapi di Jepang kita masih makan makanan utamanya. Gue bikin begini, maksudnya karena gue ngelihat level of activity itu di Indonesia. Itu that's as simple as that. Jadi pertanyaannya pola diet atau pola hidup? Makanan, pola makanan yang menurut kita termasuk sehat. Pola aktivitas. The question is only about pola makan. Pola makan tidak bisa terlepas dari pola aktivitas dong. It's a part of life. Kenapa menurut kamu Jepang itu lebih baik daripada negara lain? Gue ngelihat dari sisi ini ya. Gue sekarang lagi mau pelajari. Mungkin I'm gonna do a trip. Gue lagi mau pelajari 5 Blue Zone diet. Blue Zone diet. Blue Zone itu adalah orang-orang yang hidup rata-rata itu di atas 90-100 tahun. Mostly high carbs diet. Nah, di situ gue mau cari tahu. Maksudnya apa sih yang sebenarnya mereka itu konsumsi? Carbs. Jadi orang-orang Jepang itu konsumsi banyak seaweed yang di Okinawa terutama. Seaweed, terus ubi sama B2. Jadi itu part of their diet. Seaweed tinggi, B2 juga tinggi. Dia juga makan ubi. Menurut kamu itu yang buat orang Jepang sehat? Menurut aku itu lebih kayak balance diet. Julia, menurut kamu itu yang buat orang Jepang
sehat? It's a part of life. It's part of life. Jadi gue ngelihat dari sisi banyak, maksudnya dari sisi pola makan, dari sisi kehidupan sosial, dan dari sisi aktivitas. Itu yang gue lihat. Tapi orang Jepang sendiri masih makan nasi dan mie? Nggak, gue fokus di Okinawa nih. Okinawa itu very different. Sushi nasi kan? Okinawa, makanya kalau kita ngelihat Blue Zone Diet itu dia bukan bilang di Jepang. Dia specifically mention Okinawan diet. Yes, specific Okinawa. Tapi kamu setuju bahwa orang makan makanan di Jepang, orang-orang Jepang itu relatif lebih sehat, makan makanan Jepang lebih sehat kan? Dan itu juga ada nasi dan mie. Blue Zone itu gue juga makan nasi dan mie ya. By the way teman-teman, gue makan itu 2-3 sendok makan nasi. Sisanya itu gue makan sayur dan buah, buah dan sayur, dan juga gue makan daging. Yulia, menurut kamu kenapa makanan-makanan Jepang itu lebih sehat daripada negara-negara lain? Sebenarnya aku juga nggak secara koko bilang makanan Jepang lebih sehat sih ya. Cuman memang kalau dilihat dari physical health-nya mereka, ya mereka terbukti lebih sehat. Jadi kita semua mungkin berasumsi pola makan dia lebih sehat. Tapi aku juga ada setujunya sama Felix, kita nggak bisa cuma lihat dari pola makannya doang, tapi overall dari lifestyle-nya mereka dan lain-lain. Tapi pola makan mana yang sehat menurut aku adalah pola makan yang, menurut aku ya, menurut aku setelah aku pelajarin banyak sertifikasi, setelah aku pelajarin banyak studi, itu balik lagi ke mana yang paling kamu bisa stick dan konsisten, dan mana yang paling melengkapi kebutuhan gizi yang tubuh kamu perlu. Itu adalah pola diet yang penting. Dan mana yang tidak merusak mental kamu dan tidak ngegiring kamu sampai masuk ke eating disorder tanpa kamu niat. Jadi ada kewajiban kamu untuk memenuhi nafkah gizi tubuh. Itu yang aku bilang pola diet bagus. Tapi ada kewajiban kamu juga untuk melindungi mental, jangan sampai eating disorder. Itu yang aku sebut sebagai pola diet yang sehat. Karena kalau cuman main asal potong carbs aja, of course buat kamu worse. Orang yang breastfeeding kalau potong carbs mereka bisa hipoglikemia, bisa sampai halusinasi. Ntar, but it's actually ada case ibu-ibu menyusui dikasih low carbs diet, dia masukin anaknya ke kulkas karena dia hipoglikemia. So it's not works to everybody. Kita tidak perlu menanggapin. Felix, kita tidak perlu menanggapin. You're characterizing me as if like gue bilang itu Felix, kita akan pertanyaan selanjutnya. Gue makan buah, gue makan sayur, itu carbs. Gue makan 2-3 sendok. Itu 30-40% gue makan buah sama sayur. Come on, man. Oh my God. Makanya gue bilang, berarti balance diet. This is where I really object when you're characterizing me sebagai sesuatu yang bukan. Kita mulai tanya dulu Felix, aja. Jadi berapa persen protein kamu, berapa persen carbs kamu, saya memberikan 2 porsi yang sama. Silakan jawab pertanyaan saya. Enggak, soalnya silakan yakinkan saya. Sorry. Gak apa-apa. Mereka sudah tahu. Kontradiksi. Tadi dia bilang low carbs is the best, tapi dia tiba-tiba bilang dia konsumsi carbs 30-40%. It's not low carbs. It's okay. Dia kontradiksi sama penjelasan dia sendiri. Makanya gue ngomong tadi, di awal gue ngomong, kita ngomong 2 karbohidrat yang berbeda. Satu yang beta, satu yang delta, satu yang alpha. Kalau udah masuk badan, Felix, Julia, ya, aku ngerti. Metabolisme di metabolisme berbeda, but calorie is calorie, Felix. Carbohydrate, kalau yang nasi di metabolismenya memang berbeda. Kalau yang karbohidrat di dalam sayur, lu jadi short change fatty acids. Mengalah. But calorie is calorie. Mengalah. Kita laki-laki mengalah. Kita laki-laki mengalah. Please, biarkan yang menilai tidak konsisten salah, biarkan masyarakat. Next, lanjut. Konkret, cara lepas dari makanan manis bagaimana, Felix? Easy. Nah, ini kalau menurut gua, tadi lagi-lagi back to my 3 golden rules ya. Kenapa kita itu crave something? Kenapa kita itu pengen makan sesuatu yang berlebih? Itu ada beberapa faktor. Yang nomor 1 itu adalah satiety. Kenapa gua makan itu 50-60% itu protein hewani? Karena protein hewani itu bakalan mengaktifasi jenis hormon yang berbeda dalam perutnya kita. Contohnya cholecystokinin, peptide YY. Itu bakalan lu bikin your satiety itu longer. Lu bakalan merasa tidak lapar itu lebih lama. Setuju. Sedangkan kalau lu makan karbohidrat, yang contohnya mie, nasi, roti yang jumlah yang berlebih. Gua makan itu cuma 2-3 sendok per sekali gua makan. 2-3 sendok nasi ya. Sendok makan. Jadi gue jaga supaya gula darah gue gak naik terlalu tinggi, insulin gue gak naik. Yang bikin kita lapar itu adalah crash hypoglycemia, acute hypoglycemia. Artinya baseline gula kita di sini, tiba-tiba naik, dia crash di bawah. Ini yang drive very strong predictor. Ini dari Profesor Tim Spector punya tim ya. Very strong predictor, dimana bakal bikin lu lapar. Terus, karbohidrat terutama yang kayak nasi, mie, yang simple karbohidrat yang bisa kita pakai, itu tidak mengaktifasi cholecystokinin dan peptide YY sekuat good fat sama good protein. Essential amino acids terutama dari
protein hewani dan lemak yang sehat, itu bakalan jauh lebih mengaktifasi cholecystokinin sama peptide YY. Itu yang bikin kita itu tahan lebih lama, lapar lebih lama, berenergi lebih lama karena kita gak naik roller coaster itu. Saya setuju banget, tapi kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya setuju apa yang kamu sampaikan, tapi kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Konkret, bagaimana cara lepas dari makanan manis? Ya tadi dengan makan protein yang bagus, lemak yang sehat, low carb, jadi kita itu nggak roller coaster, kita bakalan tahan lebih lama. Begitu kita selesain itu, kita nggak bakal punya craving yang berlebih. Oke, cukup. Julia, tetap makanan manis kalau over akan berbahaya bagi tubuh kita. Konkret, bagaimana cara mengurangi makan makanan manis? It's obviously the same strategi, of course. Karena aku pelajarin hal yang sama. Karena kita juga basicnya sama. Kita pelajarin metabolisme, kita pelajarin macronutrient, kita pelajarin hormon tubuh. It's actually sama, cuman yang carbsnya doang agak musuhan. Berarti it's actually benar. Protein sama kalau kita makan protein nggak harus high banget sih, tapi actually kebutuhan protein itu terpenuhi minimum 35% aja coba, karena untuk orang Indonesia kan susah, mahal ya untuk most people. Telur tapi kayaknya bosen telur terus. Pokoknya coba penuhin dulu 35% dari kalori kebutuhan kamu itu dari protein. Kalau bisa sampai 50% kayak Felix, ya udah lanjutin. Tapi kalau nggak 30% is fine. Sisanya lemak baik konsumsi bisa dari kacang tanah atau apapun. Biasanya ngidam manis itu akan udah mulai berkurang. Tetapi again, untuk orang-orang yang punya mungkin psikologi problem, yang kayak mungkin baperan atau hormonal problem, kadang itu juga nggak really effective. Jadi tetap harus juga ada jalur dari psikologinya. Yaitu biar bisa mereka ngebedain mana mereka ngidam manis yang karena fisiologis dan mana mereka ngidam manis karena mereka emotional, pengen coping mechanism, ingin ngerasa nyaman dari anxiety, ngerasa comfort dari ngerasa low self esteem kayak gitu-gitu. Jadi itu mereka di-educate kayak gitu. Terus ada hack lain kalau di luar negeri itu sekarang lagi ada trending satu apa sih biochemical gitu, kayak dia ahli biokimia juga, dia nge-educate banyak tentang stabilin soal gimana caranya biar gula darah itu nggak spiking kayak gitu terus. Karena actually gula darah spiking itu bukan cuman triggering nafsu makan yang menggila berlebih, tapi juga itu bisa bikin probability untuk orang depresi lebih tinggi. Exactly. Terus juga kondisi kulit juga jadi nggak bagus. Terus bisa juga bikin peluang PCOS dan memperparah yang punya PCOS. Kebetulan aku PCOS, aku insulin resistant, so aku juga pelajarin tentang kalau kita juga ada tanggung jawab untuk menjaga supaya jangan sampai glucose spike kita itu spikingnya abusive terus gitu. Jadi hacknya adalah minum vinegar. It's actually vinegar bisa nurunin 20%. Apple cider vinegar itu bagus. Kita ada agree-nya juga. Benar ya? Sebelum kita makan apple cider vinegar very effective. Saya akan tutup segmen ini dengan pertanyaan. Katanya kalau misalnya kita untuk menghindarin insulin spike ya tinggi, itu adalah kita dengan mengcombine-nya dengan selulose atau fiber. Fiber akan menurunkan spike dari insulin kita. Agree. Karena diserap lebih lama. Totally agree, yes. Tos dulu dong. But it's good. Kita langsung. It's really very interesting. Come on. Dua-duanya orang yang benar-benar levelnya tinggi, so kita akan berargumen bergantian. Siap. Mohon maaf. Yang nonton lebih enak. Lebih enak. Kita akan masuk ke segmen kedua. Yang bagian mana yang bullshit? Menghitung makanan menurut kamu itu ada kalkulatornya, itu bullshit? Bullshit. Metodenya. Itu bullshit. That's bullshit, yes. Kalau kita mau bisa mengestimasi, ya paling nggak kita tahu range-nya 10-20%. Gimana kita mengestimasi sesuatu kalau margin hitungannya itu memang 20%? No, it's not. Come on. My God. Kalau seandainya kita itu membandingkan satu standard method dengan standard method yang lain, kamu tahu kalau BMR itu ada rumusnya, ada beberapa jenis rumus. Exactly. Kamu udah cek rumusnya berapa margin errornya? The equation is way out. The equation dari 0% accuracy sampai way out. Sebentar. I will show you the paper. Right now. Julia, saya yakin kamu nggak setuju dengan subjektivitas. Menurut kamu bagaimana?